Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, segala wabarakatuh. puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Kanda Mufakir di Iskada TV. Alhamdulillah, Ronyo Danyo akan berbincang mengenai Iskada mungkin dari masa ke masa. Kanda Mufakir sebagai ahlul Iskada mungkin bisa menceritakan sejarah Iskada versi Kanda Mufakir dengan pengalaman yang ada. Kemudian juga baru tentang sedikit problematika dakwah kekinian dan tantangan, terus apa yang dapat Iskada lakukan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, nahmadullaha wa nashkuruhu ilallahi subhanahu wa taala allazi an'ama alaina kullan ni'am. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Iskada dari masa ke masa tetap jaya dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kita juga berbahagia dengan diutusnya seorang Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dan risalah yang insya Allah akan dilanjutkan oleh generasi-generasi terbaik di zamannya masing-masing. Salah satunya adalah dari Ikatan Siswa Kader Dakwah yang sudah lama lahir sejak tahun 1973, 5 Februari 1973, dan kita semua bersyukur bahwa kader-kader Iskada dari masa ke masa tetap seperti di dalam ikrarnya, Islami dalam prinsipnya, santun, sopan, dan selalu dalam keadaan senyum untuk menatap masa depan di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala, li'la'i kalimatillahil ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang suci terpuji di bumi yang kita cinta ini. Kemudian konsisten, makna konsisten ini istiqomah. Artinya Iskada ini bukan hanya berakhir hari ini saja, tapi tetap berlanjut. Maka generasi pun harus silih berganti untuk tetap berdakwah. Kita istiqamah di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam mengelola organisasi ini, dari dulu sampai dengan sekarang, alhamdulillah di Iskada belum ditemukan kecurangan, kebohongan, tapi amanah di dalam menjalankan amanah Allah atau pemberian Allah, anugerah Allah, dan juga kepercayaan dari kawan-kawan kita semua. Itu bisa berlangsung dari masa ke masa dulu, dari sejak Pak Haji Amri Arsyad almarhum, Haji Ibrahim Syahfansuri juga sudah almarhum, apalagi Dewan Pembina kita seperti Prof. Ali Hashmi, Dr. Andes Haji Abdurrahman Kaoy telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Namun kader-kadernya sampai dengan saat ini, kalau bahasa kita itu dari masa ke masa, tetap bisa berpegang teguh dan istiqomah di dalam menjalankan amanah Allah, kepercayaan Allah, dan juga kepercayaan dari kawan-kawan untuk mengelola Iskada secara jujur dan benar, terpercaya, dan dalam lindungan Ilahi Rabbi. Kemudian DA satu lagi, yaitu damai, aman, serta kita nikmati kebahagiaan bersama di dalam kita menyampaikan dakwah dari risalah Allah Subhanahu wa taala, yang ayat yang sering kita dengar. Prinsip Iskada itu adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih bagus perkataannya kecuali orang-orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah, setelah berdakwah beramal dengan amal yang soleh dan berikrar bahwa sesungguhnya aku adalah seorang muslim.
atau Islam. Nah, berarti Iskada ini Islami prinsip dan jiwanya, senyum, sopan, santun, setia kawan di dalam gerakan dakwahnya, kemudian konsisten atau istiqamah di dalam menjalankan amanah Allah dan kepercayaan manusia, kemudian damai dan aman di dalam menjalankan roda organisasi ini, selalu jujur, karena jujur akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kamu berlaku jujur, karena jujur akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkanmu ke surga. Mudah-mudahan kita di dunia bertemu selalu dalam gerakan dakwah, dan di akhirat Allah pertemukan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian untuk tausiah singkat dalam rangka menyambut pelantikan yang amat terhormat ini. Mungkin sekarang karena kondisi dunia ya, zaman globalisasi, apa saja tantangan dakwah yang sedang kita hadapi dan Iskada apa yang harus dilakukan? Iya. Kalau saya melihat sebagai kader yang boleh dikatakan sudah sangat senior di Iskada ini ya, tantangan masa depan ini mudah-mudahan Iskada mampu untuk melawan dan berdakwah ke generasi kita sekarang. Apa tantangannya? Seperti tantangan yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang buruk. Siapa mereka? Yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat artinya meninggalkan sholat menurut penafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian mengikuti nafsu dan syahwat. Dan kelak mereka ini akan menjadi orang-orang yang sesat. Jadi tantangan Iskada nanti ke depan, kita tatap masa depan dengan senyum, santun, bahkan santai. Tapi generasi muda kita ajak. Dia bukan hanya menegakkan sholat, tapi berdakwah untuk orang lain, supaya generasi yang belum sholat, baik tua maupun muda, ada gerakan baru dari Iskada ini. Apalagi Iskada sudah nampak kemajuan-kemajuannya. Di periode Linda Azwar ini, alhamdulillah sudah ada Iskada TV. Ini sebuah kemajuan ya, kepada kru kita semua dan sebuah terobosan. Yang mudah-mudahan kita nanti berdakwah bukan hanya di mimbar, tapi juga bisa berdakwah melalui media seperti ini, media elektronik, dan seperti di Mesir Raya sekarang. Mesir Raya dulu di radio, tapi sekarang sudah ada TV Mesir Raya, dan dakwah kita itu akan terus berkembang. Dan ada beberapa orang kader Iskada yang sekarang menjadi penceramah di Iskada Baitur Rahman, seperti saya sendiri, Haji Al-Mufakhir Muhammad dan Dinda Yasir Yusuf. Alhamdulillah kita terus bergerak untuk menyampaikan dakwah dan risalah, menghadapi tantangan di dalam berdakwah, cabaran-cabaran kalau bahasa Malaysianya, itu bukan didiamin, tapi kita lawan. Lawan dengan cara yang bijak, lawan dengan cara yang santun, ya kan? Dan tetap setia kepada Islam. Artinya hendaknya seluruh umat Islam ini wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah. Waslimu lahu, Islam secara benar, sehingga kalau semua orang sudah Islamnya benar, tidak ada lagi tantangan dakwah. Tapi tetap ada tantangan dan rintangan di dalam berdakwah, itu ada, bahkan ada di depan kita sekarang ini, ya kan? Iskada harus terus bergerak, bersemangat untuk menjadi pewaris dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar kita bisa mengeluarkan seperti yang dikeluarkan oleh Rasul, mengeluarkan umat manusia dari alam gelap ke alam yang terang benderang. Jika hal ini kita biarkan, maka tantangan dan rintangan dakwah itu akan terus berlanjut. Tapi jika ada generasi yang berupaya untuk berdiri tegak
untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tantangan itu ada, tapi hari demi hari dia akan berakhir, tidak menjadi tantangan, tidak menjadi rintangan, bahkan ya secara person atau dalam bahasa Arabnya furada, kita dekati secara sendiri-sendiri untuk kita dakwahkan apa yang menyebabkan mereka sehingga menjadi tantangan di dalam berdakwah atau dalam menerima dakwah dari salah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Harapan kita semua ini kepada, terutama wabil khusus kepada seluruh generasi Iskadah dari sejak 1973 sampai dengan tahun 2022 ini, ya mudah-mudahan kita semua tetap setia. Setia untuk senantiasa bergabung dan bernaung di bawah Iskadah. Jangan sampai kita mengkhianati setelah kita berhasil, meskipun secuil ilmu. Jangan lupa bahwa Iskadah telah menjadikan kita ini dari tidak mampu berbicara menjadi lebih bagus, yang menjadi lebih bagus beretorika, punya mimik, gaya yang semua orang kadang-kadang mengakui tentang keberadaan dan kehadiran Iskadah. Jangan sampai kita sebagai generasi Iskadah menyepelekannya. Orang lain sudah mulai menganggap bahwa Iskadah mampu, ya kan, untuk menghadapi tantangan zaman, sedangkan kita sendiri yang sudah lama di Iskadah kemudian meninggalkan Iskadah, istilahnya hanya mengucapkan wassalam, tidak ada pemberitahuan. Nah, ini yang kita inginkan dari kita semua. Hendaknya kita yang berjiwa berprinsip Islami, S itu setia, kemudian santun, sopan di dalam berbicara, dan senantiasa senyum menatap masa depan. Jangan takut pada tantangan. Tantangan dan rintangan itu akan menjadi kecil bila kita semuanya wasabiru warabitu, sabar dan siap siaga di dalam menyampaikan dakwah dan risalah, serta bergerak untuk memajukan dakwah Islamia di bumi yang kita cintai ini. Saya rasa demikian harapan yang berbentuk tausiah dalam rangka pelantikan pengurus pusat Ikatan Siswa Kader Dakwah yang diawali dari Nanggro Aceh Darussalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.